Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam goa. Gimana sih isi ceritanya? Teman-teman pasti penasaran. Ayo kita simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada diriwayatkan 3 orang pemuda terjebak di dalam gua. Kemudian 3 orang pemuda ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya punya amalan soleh, yaitu ada seseorang yang punya hutang kepada saya, nggak sanggup membayar. Kemudian datang anak perempuannya untuk minta dibebaskan hutangnya dengan cara diajak berzina. Jadi udah diajak berzina tuh si pemberi hutangnya sama anak yang punya hutang, yang anak gadisnya. Jadi kalau saya mau, udah terjadilah hal yang tidak diinginkan. Tapi karena saya takut kepadamu, saya takut. Aska dicabut lagi. Akhirnya gak jadi. Terus kata orang yang berdoa itu, ya Allah, kalau itu adalah amalan soleh, ya, dengan berkah amalan soleh itu, tolong bukakanlah pintu gua ini, geser batunya gitu, geser tuh, tapi cuma sedikit doang, masih belum muat buat keluar. Itu pemuda yang pertama. Kemudian kata pemuda yang lainnya, siapa yang punya amalan soleh lagi, sok berdoa, diniatkan amalan solehnya itu supaya Allah mau membuka itu gua ini. Ini yang kedua berdoa, ya Allah, dulu ada saya punya karyawan, dia bekerja sama saya, kemudian pas waktu gajian dia hilang, gak ada kabar. Uang gajian itu saya pakai buat modal usaha. Setelah usahanya maju berkembang, kemudian si karyawan saya itu datang menagih gajinya. Bosku, mana gajiku? Waktu itu saya mau ngambil gajian, nggak keburu, nggak sempat. Sekarang saya pengen nagih uang gajianku. Kata bosnya, tuh uang gajianmu, nunjuk ke sebuah toko ya, warung begitu. Itu maksudnya apa? Yaitu toko, warung itu ada punya kamu, punya saya. Perasaan saya nggak punya warung, nggak punya toko. Maksudnya gimana? Maksudnya dulu waktu kamu terima uang gajian, nggak ada uang gajian kamu, saya pakai buat modal usaha. Saya jadikan modal buat bikin warung, toko sampai sebesar sekarang. Silakan semuanya ambil buat kamu. Saya tidak akan mengambil sepeser pun. Akhirnya udah terima tuh. Terus berdoa pada Allah, kalau itu adalah amalan soleh, tolong bukakan pintu gua ini. Geser dikit lagi, tapi masih belum muat keluar. Udah geser tapi masih sempit. Aduh, masih belum bisa keluar, gimana? Tinggal 1 orang lagi pemuda. Kamu punya amalan andalan apa? Kayaknya iya, saya punya amalan andalan. Dulu, amalan saya dulu, saya itu setiap hari biasa memeras susu kambing buat ibu saya. Setiap pagi dan malam. Tidak pernah 1 hari pun saya melewatkan pagi dan malam kecuali saya memeraskan susu buat diminumkan ke ibu saya. Tapi pernah satu ketika malam saya telat pulang, nggak sempet memeras susu buat ibu saya. Sampai-sampai istri dan anak-anak saya itu nggak makan, karena prinsip saya lebih mendahulukan ibunya daripada anak dan istrinya, istri dan anak-anaknya. Jadi istri dan anak-anaknya udah kelaparan, ada makanan di situ, tapi kata suami itu nggak boleh makan sebelum saya ngasih susu ke ibu. Saking baktinya
seorang pemuda itu kepada ibunya sampai-sampai dia mengorbankan istri dan anak-anak. Pokoknya kalau saya belum pulang, belum ngasih susu buat ibu, kamu nggak boleh makan, ngedulin ibu. Nah, itu istri sama anaknya udah pada kelaparan tapi belum makan karena nunggu suaminya belum pulang, belum masih minum susu ke ibunya. Nah, baru setelah datang dia langsung meres susu kambing, kemudian dikasihkan air minum itu kepada ibunya demi baktinya kepada ibunya. Kata pemuda itu, ya Allah, kalau itu ada amal soleh saya, bakti saya sama ibu saya, lebih mendahulukan ibu saya daripada istri anak saya, maka dengan wasilah berkah amal soleh itu tolong bukakan pintu gua ini. Nah, dengan wasilah bakti sama ibunya kebuka pintu guanya. Akhirnya 3 pemuda itu bisa keluar dari gua. Dari situ bisa kita simpulkan beberapa pelajaran. Satu, setiap amal soleh itu memberikan berkah. Ya, supaya Allah ridho sama kita, maka kita harus beramal soleh. Yang kedua, ada tingkatan-tingkatan amal yang dianjurkan. Yang pertama adalah berbakti pada ibu. Sampai satu hadis itu menjelaskan ketika ada sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali harus saya berbakti kepada dia? Umuka, ya. Umuka, ibumu. Setelah ibu saya siapa lagi? Umuka 2 kali. Siapa lagi? Umuka 3 kali. Setelah itu baru abuka, ya bapak kamu. Jadi bapak sama ibu itu kita harus lebih berbakti kepada ibu, karena ibu itu telah mengandung kita selama 9 bulan dengan kepayahan yang terus bertambah payah. Mau tidur posisinya susah, mau duduk nggak bisa, nggak enak gitu kan, selama 9 bulan. Kemudian melahirkan antara hidup dan mati, ya, menyusui antum selama 2 tahun. Itulah begitu besarnya pengorbanan ibu antum buat antum. Makanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, ya, bukan di bawah telapak kaki bapak. Jadi kalau mau cari surga nggak usah jauh-jauh ke Mesir, nggak usah ke Madinah, ke Mekah, ya, kalau pengen cari surga gitu. Ya, carilah di bawah telapak kaki ibu antum. Ya, artinya apa? Berbakti. Bakti sama ibu antum, maka itu akan mengantarkan antum pada surga. Kayak contoh ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup sejaman dengan Rasulullah tapi nggak pernah ketemu Rasulullah. Uwais Al-Qarni seorang pengembala kambing. Di bumi nggak terkenal, bahkan biasa-biasa aja orangnya, ya, tahulah pengembala kambing kayak apa, bajunya juga. Tapi di langit itu diomong jadi buah bibir para penghuni langit. Penghuni langit itu para malaikat, para bidadari, mengeluhkan, menyebut-nyebut nama Uwais Al-Qarni. Jadi dikenal Uwais Al-Qarni itu terkenal di langit, tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Apa amalan andalan Uwais Al-Qarni? Jadi satu ketika Uwais Al-Qarni ini punya ibu yang sudah sepuh, mau ke kamar mandi aja nggak bisa, harus digendong, mau cebok nggak bisa dicebokin, ya. Jadi Uwais Al-Qarni itu sehari-harinya menggendong bolak-balik ibunya ke kamar mandi buat buang air dan mencebokinya, ya. Sehingga pada saat musim haji pun Uwais Al-Qarni itu nggak mau kalau tanpa ibunya, gitu. Akhirnya ibunya minta, Uwais, ibu pengen naik haji, meskipun miskin, ya, meskipun miskin, nggak punya harta, sehari-hari cuma pengembala kambing, tapi ibunya pengen naik haji. Sebagai anak yang berbakti, Uwais tidak bilang, ibu ini macam-macam aja, kita kan orang miskin, masa pengen naik haji, ongkos uangnya dari mana? Uangnya dari mana ongkos naik hajinya? Enggak. Tapi, oh, ibu pengen naik haji, siap bu, insya Allah tahun depan kita berangkat haji. Gimana caranya? Tahu nggak apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni mempersiapkan haji buat ibunya? Apakah dia nabung uang? Ngelengin uang gitu? One day 1000? Enggak. Uwais Al-Qarni itu setiap hari
Pagi dia ngegotongin kambing-kambingnya ke atas bukit. Jadi kambing-kambing gembalaan bosnya itu digotongin dia sama dia ke atas bukit. Kemudian sore kambing yang di atas bukit dia bawa lagi turun ke bawah. Kambingnya nggak 1-2 ekor ya, banyak, satu peternakan begitu ya. Bisa kebayangkan naik turun bukit ngegendong kambing. Nah selama 1 tahun tuh begitu. Ya, alhamdulillah itu. Afwan ya teman-teman semuanya, karena tamu yang kita tunggu sudah tiba di tujuan, yaitu Pondok Pesantren Yatim Al-Kais. Jadi ceritanya Pak Ustadz potong dulu, maaf nggak sampai selesai. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.